Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mukhlis dengan NIM 21043105, Prodi Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Tipe-tipe merger ada 5. Yang pertama, 1. Merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua orang atau lebih perusahaan bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi merger, perusahaan-perusahaan ini bersaing atau satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama. Salah satu tujuan utama merger dan akuisisi horizontal adalah untuk mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisien melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran dan distribusi, riset dan mengembangkan dan fasilitas administrasi. 2. Merger vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Merger dan akuisisi tipe ini dilakukan jika perusahaannya yang pada industri hulu memasuki industri hilir atau sebaliknya. 3. Merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger dua orang atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Merger akuisisi konglomerat terjadi apabila sebuah perusahaan berusaha mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bisnis semula. 4. Merger ekstensi pasar. Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan merger dan akuisisi ini terutama untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing. 5. Merger ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Setelah merger, perusahaan akan menawarkan lebih banyak jenis dan lini produk sehingga akan menjangkau konsumen yang lebih luas. Alasan melakukan merger: 1. Pertumbuhan atau diversifikasi. 2. Sinergi. 3. Meningkatkan dana. 4. Menambah keterampilan atau teknologi. 5. Pertimbangan pajak. 6. Meningkatkan likuiditas pemilik. Akuisisi merupakan pengambilan kepemilikan suatu perusahaan yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap perusahaan. Berbeda dengan merger, pada kasus akuisisi ini tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya. Jadi, setelah terjadi akuisisi, kedua perusahaan masih tetap eksis, hanya kepemilikannya yang telah berubah. Syarat-syarat akuisisi. 1. Akuisisi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan, maka sebelum dilakukan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin. 2. Pelaksanaan akuisisi harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham, minoritas dan karyawan, bank juga kepentingan rakyat banyak dan perusahaan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan atau pasal 5. 3. Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir atau pasal 7 ayat 2. Tata cara akuisisi. 1. Penyampaian maksud akuisisi kepada perusahaan yang akan diakuisisi. 2. Menyusun usulan rencana akuisisi. 3. Menyusun rencana akuisisi dan konsep akta akuisisi. 4. Pengumuman ringkasan rencana akuisisi. 5. Rapat anggota masing-masing perusahaan. 6. Pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris.
7. Permohonan izin akuisisi dengan tembusan kepada materi kehakiman. 8. Persetujuan atau penolakan permohonan izin akuisisi. 9. Pengumuman hasil akuisisi. Konsolidasi adalah sebuah kondisi di mana dua perusahaan atau lebih melebur menjadi satu untuk menghasilkan perusahaan baru. Masing-masing pihak harus menghentikan kegiatan operasionalnya sementara dan duduk bersama untuk melakukan evaluasi. Karakteristik konsolidasi. 1. Terjadi peleburan atau merger dua atau lebih perusahaan dengan membentuk perusahaan baru. 2. Setiap perusahaan lama yang bergabung akan dibubarkan tanpa melalui proses likuidasi. 3. Perusahaan baru yang digabung oleh beberapa perusahaan harus berstatus pada hukum baru. 4. Desain konsolidasi dan konsep perbuatan konsolidasi harus disetujui oleh semua Desain konsolidasi dan konsep perbuatan konsolidasi harus disetujui oleh RUPS di masing-masing perusahaan. 5. Semua aset dan liabilitas perusahaan yang digabungkan akan segera otomatis beralih ke perusahaan baru. 6. Konsep akta konsolidasi yang sudah disetujui oleh RUPS akan dimasukkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. 7. Perusahaan yang baru dikonsolidasi akan memiliki status badan hukum pada tanggal 1. Penerbitan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perusahaan yang bergabung tanpa proses likuidasi. Contoh perusahaan hasil konsolidasi. 1. Bank Mandiri. 2. Smartfren. 3. Indonesia Professional Resort atau IPR. Separasi. Pemisahan perusahaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseorangan. Separasi. Pemisahan perusahaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih kepada dua perseroan atau lebih. Cara pemisahan perusahaan. 1. Pemisahan murni. 2. Pemisahan tidak murni atau lazim disebut spin-off. Tujuan merger, akuisisi, konsolidasi, dan separasi. 1. Memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. 2. Memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang jadi objek MKA. 3. Memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. 4. Memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan MKA. 5. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. 6. Mempertahankan kontinuitas bisnis. Kelebihan merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. 1. Kelebihan merger: memakai nama perusahaan pengambilan alih. 2. Biaya lebih kecil. 3. Tidak diperlukan surat izin usaha baru. 2. Konsolidasi: 1. Memakai nama perusahaan baru. 2. Menghilangkan polemik di masing-masing perusahaan. 3. Akuisisi: 1. Masih memakai nama lama. 2. Tidak diperlukan surat izin usaha baru. Separasi: 1. Masih memakai nama lama dan baru atau pola 2. 2. Tidak atau perlu surat izin baru, pola 2. 3. Tidak perlu prokrasionalisasi atau pola 2. Kekurangan merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. 1. Merger dapat menimbulkan polemik baru. Konsolidasi: 1. Biaya lebih murah. 2. Diperlukan surat izin usaha baru. 3. Akuisisi: 1. Kurang efisien. 2. Mudah terjadi duplikasi atau pemborosan. 3. Kepemilikan perusahaan berubah. Separasi: 1. Tidak memakai nama lama atau pola 1. 2. Perlu surat izin baru atau pola 1. 3. Melalui program rasionalisasi atau pola 9. Baiklah, sekian dari video PPT saya hari ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.